Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan dan untuk berdoa dulu supaya menjadi manfaat. Silakan. Sebelum melakukan aktivitas belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Dapat diakhiri cepat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat perjalanan ini. Sekarang sebelumnya kita akan mengabsen dulu. Kabar kalian sehat-sehat? Kenapa itu dia pakai jaket? Saya absen ya. Mulai dari Adin, Habib, Hadir Pak. Miftah, Maulana, Pak. Asep, Hadir Pak. Dia, Abbas, Hadir. Dede, Ali, Dir, Wisnu, Dirma. Oke, terima kasih. Bentar ya. Iya Pak. Ya, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang budaya hidup sehat yang materinya peran aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. Di sini ada yang tahu peran aktivitas fisik itu apa? Tahu Pak? Belum? Siap. Aktivitas fisik ini adalah gerakan seluruh tubuh yang menghasilkan berkeringat seperti berkebun, mencuci piring atau membersih-bersihkan tempat yang lainnya itu. Aktivitas fisik itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik berat. Sayangnya proyektornya juga ada, soalnya listriknya mati lampu. Maaf ya. Sudah di-share ya materinya? Ya Pak. Nih, kalau belum jelas di sini ada. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Aktivitas fisik ringan, aktivitas yang membutuhkan sedikit tenaga yang biasanya menyebabkan perubahan dalam pernapasan. Aktivitas fisik sedang, aktivitas yang membutuhkan tenaga intens atau terus menerus dan melakukannya hanya memerlukan sedikit jeda atau pengambilan napas. Dan aktivitas fisik berat, aktivitas yang berhubungan dengan olahraga yang membutuhkan kekuatan dan membuat berkeringat, biasanya termasuk dalam lingkup olahraga yang harus memperhatikan teknik dasar. Contohnya seperti di gambar berikut ini. Contoh aktivitas ringan seperti membuang sampah, berjalan kaki, dan nyapu lantai. Ini termasuk aktivitas ringan. Dan ada juga aktivitas fisik sedang,
yaitu bersepeda, berenang, dan berlari sedang. Dan yang terakhir aktivitas fisik berat, yaitu seperti lari sprint, sepak bola, dan senam aerobik yang intensitasnya high. Kemudian ada apa saja manfaat aktivitas fisik? Sebelumnya ada yang tahu nggak? Manfaat aktivitas fisik? Yang imunitas segar dan bugar. Acungkan tangan. Nanti saya bapak kasih nilai tulis. Biar tubuh segar dan bugar. Oke. Yang lainnya? Pak, agar otot dan sendi lebih fleksibilitas. Mantap. Dan yang lainnya? Ada juga? Mohon. Ya, saya jelaskan apa saja manfaat aktivitas fisik. Yang pertama itu mengendalikan berat badan. Jadi berat badan itu stabil, kayak gak gemuk, agak kurus gitu. Soalnya kan lemak kalau di olahraga kan dibakar ya. Yang kedua, mengendalikan tekanan darah agar tidak tinggi dan rendah maksudnya normal. Yang ketiga, menurunkan resiko kropos tulang atau osteoporosis, jadi gak rapuh tulangnya gitu. Mencegah diabetes atau kencing manis. Ada yang tahu kencing manis atau Manis itu kencingnya kan? next ya. Yang selanjutnya manfaatnya itu mengendalikan kadar kolesterol, jadi lemak itu dikendalikan. Meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini yang penting agar tidak termasuk virus corona. Memperbaiki postur tubuh, nah, agar jangkung tinggi, maksudnya itu skipping kan olahraga itu. Selanjutnya memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot. Mantap deh. Selanjutnya mengendalikan stres. Jangan terlalu dipikirkan. Banyak. Dan selanjutnya mengurangi kecemasan. Cemas. Nah, untuk cara melakukan fisik untuk mencegahnya penyakit, ada yang tahu gak? Caranya? Cara contoh aktivitas fisiknya itu seperti apa? Acungkan tangan. Lumayan buat nilai keaktifan loh. Ya. Oke, Adin. Jalan kaki, Pak. Berdiri. So, untuk aktivitas fisik yang mencegah penyakit itu ada jalan kaki Pak. Terus? Untuk mengurangi risiko penyakit jantung. wow, mantap sekali. Yang lainnya ada? Sen, mungkin nanti masuk. Aktivitas fisik apa? Udah, contohnya. Berenang Pak. Mantap. Yang tadi disebutkan dulu sama Adin itu ada salah satunya ya. Jalan kaki, berenang, dan ada juga tai chi. Ada yang tahu tai chi? Tahu Pak. Tai chi kamu. Jadi wajan mohon. Oh, tai chi Pak, tai chi. Kalau tai chi adalah ini. Tai chi adalah bentuk aerobik tradisional asal dari Tiongkok dan yang melibatkan gerakan lambat
dan menarikan napas dalam aktivitas fisik ini amat baik untuk tubuh serta pikiran kita. Baik untuk pikiran. Yang selanjutnya, latihan kekuatan. Latihan kekuatan bisa melakukan baik pria maupun wanita. Rutin menjalani latihan kekuatan dapat mencegah penurunan kekuatan pada otot. Jadi dicegah. Senam kebal, kegel kan? Senam kegel, ada yang tahu senam kegel? Enggak. Senam kegel disebutkan mampu menjaga kesehatan otot dasar panggul ini yang menopang kandung kemih. Jika otot dasar panggul yang kuat, kita bisa menurunkan resiko inkontinensia urin. Hadir mau. Kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan video cuplikan tentang peran aktivitas fisik terhadap penyakit. Silakan kalian simak video berikut. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memudahkan kehidupan kita. Misalnya, kini kita tidak perlu repot-repot untuk berjalan mematikan peralatan elektronik karena sudah ada remote control. Kita juga tidak perlu capek-capek menaiki tangga karena sudah ada lift ataupun tangga berjalan yang mengantarkan kita ke lantai yang ingin kita tuju. Kemana-mana pun kita bisa naik kendaraan bermotor. Apalagi, sekarang ini banyak pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer. Semua teknologi itu memang membuat tubuh kita menjadi semakin dimanjakan. Kita pun menjadi semakin jarang bergerak. Tapi perlu diketahui bahwa jika tubuh kurang gerak, kita bisa berisiko terkena penyakit berbahaya seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, kencing manis, osteoporosis, hingga kanker usus. Dengan segala penyakit yang mengintai ini, tentu kita harus waspada. Untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Aktivitas fisik setiap hari bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, bahkan di tempat umum sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari, sehingga dapat menyehatkan jantung dan paru-paru. Jika melakukan aktivitas fisik secara teratur 30 menit setiap hari, kita akan merasakan sejumlah manfaat berikut ini. Pertama, aktivitas fisik dapat mengontrol dan mencegah kelebihan berat badan bila dilakukan secara teratur. Kedua, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dapat membantu mencegah masalah kesehatan seperti stroke, penyakit metabolisme, stres, kanker, kencing manis, dan artritis atau kelainan sendi. Ketiga, meningkatkan mood atau suasana hati. Aktivitas fisik akan merangsang berbagai bahan kimia otak yang dapat membuat kita lebih bahagia dan santai. Keempat, meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Kelima, tidur lebih nyenyak. Dengan melakukan aktivitas fisik secara konsisten, tidur kita menjadi lebih cepat dan lebih nyenyak.
Dengan begitu banyak manfaat aktivitas fisik, sudah saatnya kita meluangkan waktu untuk menggerakkan tubuh di sela-sela banyaknya pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas Beres fisik ya? agar badan tetap prima dan kesehatan selalu terjaga. Sekarang diskusikan terlebih dahulu tiap meja, nanti sesudah menganalisis video ini paparkan perwakilan yang satu orang saja tiap meja. Bapak kasih waktu 10 menit saja ya. Siapa? Terima kasih. Aktivitas fisik mencegah penyakit sini Besok. Ternyata kianya. gimana? Oh iya benar. Aktivitas fisik teh. Oh gitu ya. Yang Mana bos? poin 2. Ini di atas dulu. Jadi juga sama. Oh, itu siapa yang menentangin di sini? Entah. Udah tunggu. Chefnya. Yang kayaan guys, baik chef. Misalkan sosial di ragam makanan pokok. Ada pesanan nggak? Ini materinya Itu Pak, pentingnya aktivitas fisik untuk menjadi generasi mager. ada lagi ya? Saya. Oke, sekarang kita waktunya memaparkan materi dari meja kelompok 1 dulu. Silakan, ada perwakilan? Silakan Asep ke depan. Baik, terima kasih. Nah, Asep ya? ya, dari hasil mencari dari sumber internet ya Pak, manfaat aktivitas fisik untuk kesehatan pada anak-anak remaja dan orang dewasa, yaitu pada anak-anak dan remaja. Yang pertama, meningkatkan kesehatan tulang usia 3 hingga 17 tahun. Kemudian meningkatkan status berat badan usia 3 hingga 17 tahun. Peningkatan kebugaran kardiorespirasi dan otot usia 6 hingga 17 tahun. Dan peningkatan kesehatan kardiometabolik usia 6 hingga 17 tahun. Yang selanjutnya untuk orang dewasa dan atau lansia. Yang pertama, resiko lebih rendah dari semula penyebab kematian. Resiko lebih rendah dari kematian akibat penyakit kardiovaskular. Yang ketiga, risiko lebih rendah dari penyakit kardiovaskular termasuk jantung dan stroke. Kemudian menurunkan risiko hipertensi dan lain-lain. Segitu Pak yang dapat saya. Terima kasih Asep. Ya Pak. Silakan meja kelompok 2. Ada yang silakan minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hasil dengan kelompok kami. Alasan mengapa olahraga atau aktivitas itu penting? Karena dengan olahraga membuat otot dan rangka tubuh bergerak, sehingga denyut nadi jantung meningkat, darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Dan contoh manfaat kegiatan aktivitas fisik bagi tubuh: mengurangi sakit jantung, olahraga membantu menurunkan kadar kolesterol,
atau kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik yang membantu melindungi Anda dari penyakit jantung. Kadar LDL yang tinggi juga beresiko terhadap berbagai penyakit kardiovaskuler. Itu Pak. Oke, terima kasih. Tadi ya yang dipaparkan oleh Asep itu ada beberapa contoh aktivitas manfaat bagi usia lansia atau dewasa dan anak remaja, dan kemudian yang dipaparkan oleh Miftah itu bagaimana sih apa aktivitas itu sangat penting, bagaimana itu Ya Pak. jadi pembelajaran hari ini cukup sekian, dan evaluasinya itu bukan evaluasi sih, kesimpulan. Jadi kesimpulannya aktivitas fisik itu sangat penting ya. Manfaatnya juga banyak dari yang dipaparkan oleh Asep, mengurangi hipertensi dan mencegah penyakit jantung, dan paparan dari Miftah juga sangat bagus. Baik, di sini ada yang ditanyakan lagi? Ya, cukup lah. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon Asep untuk menyiapkan dan berdoa untuk pembelajaran. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar memberikan keselamatan. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Cepat salam. Terima kasih. Ya.